Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini marilah kita berdiskusi tentang bagaimana mekanisme pemilihan imam dalam perspektif fikih siasah. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya telah kita membahas, sesungguhnya dalam sistem politik Islam itu, apakah untuk pimpinan negara itu hanya tertuju kepada satu istilah, misalnya khalifah, imam, atau istilah lain? Ternyata setelah kita menelusuri beberapa ayat Al-Quran, kemudian juga hadis Nabi, ternyata tidak ada istilah baku sesungguhnya itu untuk menunjukkan kepemimpinan negara secara sistem politik di dalam Islam. Jadi itu tergantung kepada ijtihad komunitas masyarakat dalam suatu negara. Apakah istilahnya mau presiden, mau raja, mau khalifah, mau imam, mau emirat, atau mau amir, atau apa saja. Sesungguhnya itu tidak terlalu kaku dengan istilah. Nah, kemarin kita sudah sampaikan juga terkait bagaimana cara atau mekanisme penentuan atau pengangkatan imam di dalam sistem politik Islam atau dalam fikih siasah. Kita sudah sampaikan bahwa ada dua kelompok orang yang punya kewajiban dalam melaksanakan imamah. Pertama ahlul ikhtiyar, kemudian yang kedua ahlul imamah. Ketika dua kelompok manusia itu sudah menentukan siapa pemimpin di dalam suatu negara, maka yang lain, muslim yang lain tidak berdosa. Sebab yang namanya adanya kepemimpinan itu, adanya kepemimpinan atau menentukan kepemimpinan itu tidak merupakan kewajiban individual, tetapi ini merupakan kewajiban kolektif. Jadi karena kewajiban bersifat kolektif, berarti asal ada siapa yang memimpin negara itu, maka sudahlah cufar atau terpenuhi kewajiban kita secara keseluruhan. Itu yang telah kita sampaikan di awal ya, pada pertemuan hari kemarin atau hari-hari sebelumnya. Nah, pada hari ini mari kita di dalam mekanisme pemilihan imam itu dalam fikih siasah itu kita mengenal dengan istilah ahlul halli wal aqdi. Nah, sekarang siapa sih ahlul halli wal aqdi itu? Mari kita lihat bahwa ahlul halli wal aqdi itu adalah sekelompok tokoh, sekelompok ulama yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, ya namanya juga alus syaukah. Alus syaukah itu ya memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dalam kemudian menjadi panutan serta diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Nah, mari kita lihat berdasarkan referensi yang ada bahwa ahlul halli wal aqdi itu berdasarkan Ensiklopedia Fikih Kuwait menyebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh ahlul halli wal aqdi.
Pertama, memiliki keadilan yang menghimpun syarat-syaratnya yang wajib dalam berbagai kesaksian. Misalnya Islam, kemudian balik, kemudian tidak fasik, sempurna harga dirinya. Ya, sempurna harga diri itu ya tidak melakukan dosa-dosa yang kecil, misalnya makan sambil berdiri, kemudian tidak tutup kepala, atau misalnya apa namanya itu celana misalnya pakai kolor gitu ya. Ya itu kan akan mengurangi muruah atau harga diri. Itu akan mengurangi sifat keadilan seseorang. Nah, kemudian yang kedua, memiliki ilmu yang mengarahkannya, yang mengantarkannya pada pengetahuan orang yang berhak atas imamah berdasarkan syarat-syarat yang dipertimbangkannya. Jadi yaitu alul halli wal aqdi, harus memiliki pengetahuan yang sekiranya bisa mengantarkannya siapa sesungguhnya yang cocok untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang dapat menyebabkannya dapat memilih orang yang paling bermaslahat bagi bangsanya. Kemudian yang keempat, alul halli wal aqdi itu mereka dari orang-orang yang memiliki syaukah. Nah, apa syaukah? Syaukah itu ya kekuatan, kekuasaan dan keberanian yang diikuti oleh banyak manusia, dan manusia muncul karena ide-ide mereka untuk menghasilkan tujuan kekuasaan. Kemudian yang kelima, ya harus ikhlas dan memiliki nasihat bagi kaum muslimin. Itulah alul halli wal aqdi itu dalam sistem perpolitikan Islam. Nah, kita berbicara Indonesia sebenarnya itu ya kita belum memiliki alul halli wal aqdi yang ideal sebenarnya itu. DPR kemudian MPR itu dulu ya menjadi semacam formulasi dari ahlul halli wal aqdi, walaupun ia tidak secara utuh mencerminkan ahlul halli wal aqdi yang digambarkan, yang dideskripsikan di dalam fikih siyasah. Sekarang apa tugasnya ahwa? Menurut Imam Al-Mawardi, secara sederhana atau secara umum, tugas dari ahlul halli wal aqdi itu adalah melantik imam dan mencabut kekuasaan darinya. Jadi pertama melantik, kemudian yang kedua jika sudah habis masa jabatannya atau mungkin karena ada hal lain, maka ahwa punya kewajiban untuk mencabutnya. Nah, sementara dalam teks-teks syara yang lain menunjukkan bahwa tugas ahwa itu antara lain misalnya itu persetujuan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan khalifah atau pekerjaan-pekerjaan imam, presiden, raja, serta perangkat yang mengikutinya dengan maksud menjaga agar pengkuh, agar teguh, agar komitmen terhadap sistem politik syara dan tidak keluar darinya. Nah, itulah tugasnya ahwa. Jadi tugasnya adalah bagaimana memastikan atau apa namanya itu ya, mengesahkan ya imam, kemudian mencabut kekuasaan darinya, kemudian berikutnya tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan imam atau pekerjaan-pekerjaan khalifah serta apa namanya itu pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan atau perangkat yang berada di bawahnya. Nah, saudara sekalian, ahwa dengan sifat-sifatnya sebagaimana tadi, mereka lah yang paling layak berporos kepada mereka tugas pengawasan dalam aspek siasah. Nah, ahwa itu memungkinkan untuk menyetujui dan mengawasi lembaga kepresidenan atau lembaga khalifah dan para pembantunya seperti menteri dan para gubernur, karena jaminan ikatan syariat dan supaya tidak keluar darinya. Ya, antara lain pertama, mengikuti menyetujui penetapan hukum dan pengaturan yang dilahirkan oleh khalifah atau para pembantunya. Yang kedua, mengikuti atau menyetujui pelaksanaan tugas-tugas yang difikulkan kepada khalifah dan para pembantunya. Kemudian berikutnya mengikuti atau menyetujui hubungan negara dengan
dunia luar sehubungan dengan keadaan perang atau perjanjian atau perlindungan keamanan dan lain-lain. Dengan demikian bahwa pada pundak Ahwa terletak tanggung jawab pengawasan atas tugas-tugas pemerintahan. Nah, saudara sekalian, sesungguhnya kalaupun kita melihat sistem perpolitikan di Indonesia, tugas Ahwa yang dikonsepkan dalam fikih siasa itu dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, oleh DPR. Nah, sementara yang melantik dan mencabut pimpinan negara, presiden, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan hanya saja anggota DPR tetapi di dalamnya juga ada anggota Dewan Perwakilan Daerah serta ada utusan lain atau utusan golongan dan lain-lain. Nah, saudara sekalian, jadi dengan demikian kita melihat konsep dasar Ahwa ahlul halli wal aqdi dalam sistem perpolitikan Islam itu, Indonesia tidak jauh-jauh amat sebenarnya itu. Jadi kenapa kita harus capek-capek misalnya mencari sistem yang lain kemudian untuk menggantikan sistem yang ada? Menurut saya kita justru ya bagaimana menyempurnakan yang ada supaya lebih mendekati ideal. Nah, itulah terkait dengan mekanisme pemilihan imam berdasarkan prinsip dalam sistem pemerintahan atau sistem perpolitikan di dalam Islam. Nah, sekarang saudara sekalian, apa hak dan kewajiban imam? Menurut Imam Al-Mawardi ada dua hak imam. Pertama, hak untuk ditaati, dan yang kedua hak untuk dibantu. Hak lain kita jumpai dalam sejarah Islam, yaitu hak mendapatkan imbalan dari harta baitul mal atau dari uang negara untuk keperluan hidup dirinya dan keluarganya. Jadi itu hak dijamin kehidupannya oleh negara. Dulu tercatat dalam sejarah bahwa 6 bulan pertama menjadi khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk mencari nafkah. Tetapi pada akhirnya disepakati para sahabat, Abu Bakar diberi gaji sekitar 6.000 dirham setahun. Nah, menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 dirham dalam waktu setahun. Jadi ya kalau dibanding dengan yang sekarang ya tentu saja lebih besar yang sekarang. Nah, saudara sekalian, hak-hak imam itu erat kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu adalah kewajiban rakyat. Jadi imam punya hak untuk ditaati dan dibantu, sementara rakyat wajib membantu imam. Mari kita lihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dan dalam hadis sebagaimana disebutkan berikut, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in amara bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'atalah. Nah, saudara sekalian, seorang pribadi muslim wajib mendengar dan mentaati kepada pemimpinnya, baik dia itu senang ataupun tidak senang kepada pemimpin, selama dia tidak memerintahkan maksiat. Jadi ini adalah sebuah kemutlakan di dalam hadis Rasulullah, panduan hidup kita, bahwa pemimpin itu kalau dia sudah sepakati bersama menjadi pemimpin atau sudah diangkat oleh ahlul halli wal aqdi sebagai pemimpin, maka kita ada kewajiban menaatinya. Kita tidak boleh membantahnya, kita tidak boleh keluar dari kepemimpinannya. Ya, kita tetap punya kewajiban untuk mendengar dan mentaatinya. Baik kita suka terhadap dia ataupun tidak, selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat, maka kita punya kewajiban untuk mendengarkan dan menaati. Ya, kecuali kalau memerintahkan atau misalnya melegalisasi maksiat atau memberikan jalan untuk orang melakukan maksiat, ya maka itu jangan diikuti. Walaupun kita tetap harus taat kepada pemimpin, mendengarkan. Nah, sekarang apa kewajibannya? Al-Mawardi merinci kewajiban imam itu, pertama ya, sebagaimana keharusan adanya imamah itu adalah hirasatu din wa siyasatu daulah,
adanya imamah itu adalah dengan dua tujuan. Pertama, untuk menjaga agama, dan yang kedua bagaimana mengelola dunia, mensiasati dunia. Maka tugas yang pertama atau kewajiban pertama imam presiden itu adalah pertama memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh ulama. Jadi yang pertama itu ada kewajiban untuk memelihara agama serta dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, mentanfidkan atau mengeksekusi hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa serta memisahkan perselisihan sehingga keadilan terlaksana secara umum. Itu kewajiban imam. Jadi kalau ada yang berselisih, ada yang bertengkar, maka wajib dilaksanakan hukum secara adil sehingga semua pihak merasa mendapatkan keadilan dari pemimpin. Kemudian yang ketiga, memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan serta dapat bepergian dengan aman tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya. Ini kewajiban yang ketiga. Jadi bagaimana seorang pimpinan negara, seorang imam, seorang khalifah berusaha memelihara dan menjaga keamanan negara untuk kepentingan umum. Ya, lebih-lebih sekarang misalnya itu bukan hanya pertahanan secara fisik, tetapi juga pertahanan dan keamanan secara misalnya itu ada perjudian online, kemudian ada penipuan online, kemudian menggunakan teknologi untuk mengkibuli ataupun untuk memberikan ketidaknyamanan kepada rakyat. Ya, berarti ini wajib kan dijamin oleh seorang pemimpin agar rakyat bisa dengan tentram, bisa dengan tenang melaksanakan usaha kemudian ibadah. Nah, yang keempat, imam itu memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba, hak-hak manusia dari kebinasaan dan kerusakan. Ini kewajiban yang keempat. Jadi ini juga merupakan sesuatu yang melekat pada tugas seorang presiden, pada tugas seorang imam. Yang kelima, menjaga tapal batas. Batas-batas negara itu wajib dijaga. Jadi dengan demikian maka sebuah negara wajib memiliki pertahanan negara. Kemudian yang keenam, memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik, tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir dzimmi. Itu wajib diperangi. Kemudian yang ketujuh, memungut fai, ya kalau sekarang itu pajak ya, dan berbagai sedekah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara atas dasar nas atau ijtihad tanpa ragu-ragu. Jadi kalau sudah sepakati oleh para ulama bahwa itu merupakan sebuah kewajiban rakyat terhadap negaranya, maka imam punya kewajiban untuk melakukan pemungutan. Yang kedelapan, menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari Baitul Mal atau dari keuangan negara secara wajar serta membayarkannya pada waktunya, ya seperti yang terjadi di kita misalnya itu ya ada BLT atau mungkin hak-hak yang lain. Nah, kadarnya itu yang menentukan berapa besarnya adalah pemerintah. Kemudian kewajiban yang ke-9, menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Jadi ya harus mencari orang-orang yang terpercaya bagaimana harta kekayaan negara itu dikelola, bagaimana harta kekayaan negara itu diurus secara baik, dan harus tepat siapa yang paling layak, paling jujur dalam mengurus harta kekayaan negara. Jadi jangan sampai seperti pagar makan tanaman ya pagar makan tanaman, artinya apa? Yang diberikan tugas malah
apa namanya itu, dialah yang jahat. Ya, dan kita ini masih sangat rentan dengan eh, perilaku-perilaku koruptif di negara kita, dan ada kewajiban imam untuk mengurangi ataupun mungkin juga memberikan hukuman kepada para perilaku kepada para pelaku koruptif ya. Kemudian ke-10, melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama. Nah, saudara sekalian, Yusuf Musa menambahkan tugas lain untuk pimpinan negara atau imam. Apa? Nah, ini penting sekali. Apa? Menyebar luaskan ilmu dan pengetahuan. Karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu duniawi. Sementara Prof. Haji Acep Jejuli mengaitkan kewajiban imam itu dengan maqasidus syariah. Kewajiban imam ada yang sifat daruri, ada yang bersifat haji, dan ada pula yang bersifat tahsini. Nah, sekali lagi ya. Jadi menurut Prof. Acep Jejuli, beliau itu mengaitkan atau kewajiban imam itu bisa dikaitkan dengan maqasidus syariah. Jadi ada yang sifatnya daruri, ada yang sifatnya haji, ada yang sifatnya tahsini. Nah, yang bersifat daruri meliputi hibduddin, hibdun nafs, kemudian hibdul aql, hibdun nasl atau hibdul ird, dan hibdul mal. Itu daruri. Jadi menjaga agama itu daruri, mendesak, sangat penting. Kemudian hibdun nafs, menjaga jiwa supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Hibdul aql, supaya akal tetap sehat. Kemudian hibdun nasl, menjaga keturunan atau menjaga harga diri. Kemudian hibdul mal, menjaga harta. Itu merupakan kewajiban yang bersifat daruri. Kemudian ada yang bersifat haji, yakni yang mengarahkan pada kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan tugas. Misalnya menyediakan jalan raya, menyediakan jembatan, menyediakan kendaraan, menyiapkan perangkat pekerjaan, mungkin juga mobil dinas dan lain-lain. Itu sifatnya haji, termasuk pakaian misalnya, termasuk juga kebutuhan makanan dan lain-lain. Nah, itu sifatnya haji. Nah, ada juga yang bersifat tahsini. Nah, ini yang mengarahkan kepada terpeliharaannya rasa keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam. Jadi boleh ini. Itu yang bersifat apa? Tahsini. Misalnya apa? Membuat kantor yang indah, kemudian tata ruang kantor yang nyaman. Kemudian misalnya di kantor supaya nyaman, maka dibuatkan taman misalnya itu. Itu sifatnya tahsini. Nah, hal lain yang penting menurut Prof. H.A. Jejuli, kewajiban imam adalah menjaga dan melindungi hak-hak rakyat, menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia. Seperti apa? Hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui kasab yang halal, hak beragama dan lain-lain. Nah, itulah saudara sekalian, kewajiban imam atau kewajiban presiden, kewajiban raja dalam perspektif fikih siasah. Baik, itu saja pertemuan kita untuk mata kuliah fikih siasah. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, marilah kita pada pertemuan kali ini kita mengenali tafsir Al-Quran. Dalam perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu Al-Quran, ya mari kita kenali apa itu tafsir Al-Quran ya. Nah, saudara sekalian, tafsir secara lugawi berarti al-idhah wal bayan. Jadi tafsir menurut bahasa al-idhah wal bayan. Apa idhah? Idhah itu penjelasan atau menjelaskan. Dan bayan itu uraian. Jadi berarti al-idhah wal bayan, penjelasan dan uraian. Seperti Allah berfirman, wala ya'tunaka bimithli illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu tafsira. Nah, di situ ada kata tafsira. Tafsira artinya apa? Sebaik-baiknya penjelasan dan uraian.
wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsanu tafsira. Sementara menurut istilah, ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillahil al-munazzalu fahmu kitabillahil munazzali ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa ikhraju ahkamihi wa hikamihi. Jadi ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillahi al-munazzali ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa ikhraju ahkamihi wa hikamihi. Ini menurut Al-Jarkashi dalam kitabnya Al-Burhan. Jadi yang dimaksud dengan tafsir itu adalah ilmu yang dengannya diketahui. Ilmun yu'rafu bihi, ilmu yang dengannya diketahui, memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan berbagai hikmahnya. Sementara menurut Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan, ilmun yubahasu fihi anil Qur'anil Karim min haitsu dilalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Jadi ilmu yang dengannya dibahas tentang Al-Quran dari aspek dilalahnya, dari aspek penunjukan pada maksud Allah berdasarkan kemampuan atau seukuran kemampuan manusia. Jadi ilmu yang dengannya dibahas tentang Al-Quran dari aspek penunjukannya pada maksud Allah sekedar atau berdasarkan atau seukuran dengan kemampuan manusia. Jadi saudara sekalian, berdasarkan dua definisi ini, bahwa yang dimaksud dengan tafsir itu ya sebuah ilmu. Bagaimana kita dengan ilmu tafsir itu kita mengetahui Al-Quran, membahas tentang Al-Quran, memahami kitab Allah. Nah, dari aspek penunjukan yang dimaksud dengan Allah seukuran dengan kemampuan manusia. Sebab yang bisa langsung berkomunikasi langsung dengan Allah ya nabinya itu sendiri yang menerima Al-Quran. Kalau kita ya sekedarnya. Oleh sebab berdasarkan kemampuan manusia, maka kita lihat ya setiap zaman itu memiliki tafsir yang berbeda terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, di samping istilah tafsir ada juga takwil. Jadi ada tafsir, ada takwil. Jadi kalau tafsir itu menjelaskan, memerinci, itu tafsir namanya. Sementara takwil menurut bahasa, takwil itu al-awwalu bima'nar ruju. Jadi seolah-olah seorang mufassir mengembalikan ayat pada makna yang diduganya. Sebagian ulama mengatakan bahwa takwil itu sinonim dari tafsir. Menurut istilah, yaitu menurut ulama mutaqaddimin, takwil bermakna tafsir. Dikatakannya tafsir Al-Quran sama dengan tafsir Al-Quran. Jadi takwil Quran sama dengan tafsir Al-Quran. Nah, sementara Ibnu Jarir atau Bari mengatakan dalam tafsirnya, waqtalafa ahlut ta'wil fi hadil ayat al-qaulu fi ta'wili qaulu ta'ala kadza. Jadi yang dimaksud adalah ahlut tafsir. Begitu juga Mujahid menyamakan antara istilah tafsir dan takwil. Nah, mari kita bedakan antara tafsir dengan takwil. Sebagian ulama berpendapat ada perbedaan yang nampak antara tafsir dan takwil. Hal ini terserah pada ulama mutakhirin. Tafsir adalah makna lahir ayat. Jadi kalau tafsir adalah makna lahirnya, sedangkan takwil adalah mentarjih sebagian makna yang diduga
dari satu ayat yang mengandung banyak makna. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahmanu, Tuhan yang Maha Pengasih, 'alal arsy, di atas aras, istawa, bersemayam. Nah, kata istawa itu arti asalnya adalah bersemayam, atau istawa itu ya menguasai. Nah, mana yang diambil? Ya, yang diambil ya tergantung. Nah, yang diambil itu namanya apa? Takwil namanya itu. Atau misalnya itu yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan para malaikat. Nah, itu kan tangan diartikannya kata yadun. Nah, arti hakikinya adalah tangan, tetapi ditakwil menjadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan malaikat. Nah, menurut pendapat Al-Alusi, tafsir adalah menyingkap makna-makna Al-Quran yang bersifat lahiriah. Jadi menyingkap, menjelaskan, menampakkan makna lahiriah. Ini menurut Al-Alusi. Sementara takwil adalah apa yang disimpulkan oleh ulama ahli ma'rifat dari makna-makna yang tersembunyi dan berbagai misteri ketuhanan yang lembut yang dikandung oleh ayat Al-Quran, ya, yang oleh ayat Al-Quran itu namanya apa? Takwil. Jadi kesimpulannya, tafsir adalah makna-makna lahir Al-Quran yang dilalahnya jelas menunjukkan makna yang dimaksud Allah. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Wa'atuz zakat, kemudian bayarlah zakat. Fala taqul lahuma jangan berkata kepada keduanya. Itu kan jelas maknanya itu. Sementara takwil adalah makna-makna tersembunyi yang digali, disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran, serta yang membutuhkan refleksi, membutuhkan tafakur, membutuhkan pemikiran dan penyimpulan, dan yang mengandung makna banyak hingga seorang ahli tafsir mentarjihnya, mencari mana yang paling unggul dari makna-makna yang lebih kuat melalui metode nazar dan istidlal. Tarjih ini tidak qat'i, tetapi mentarjih yang paling fenomena dan paling kuat. Jadi kalau tarjih itu ya memungkinkan satu kata bermakna banyak, tetapi yang ngambil salah satu mana yang paling kuat. Itu namanya apa? Takwil namanya itu. Nah, saudara sekalian, tafsir itu ada tafsir birriwayah, ada tafsir bidiroyah, dan ada tafsir bil isyarah. Jadi ada tafsir birriwayah, ada tafsir bidiroyah, dan ada tafsir bil isyarah. Apa tafsir birriwayah? Yaitu tafsir yang dinamai juga dengan tafsir bin naqli atau tafsir bil ma'thur. Sementara tafsir bidiroyah yaitu yang dinamai juga dengan tafsir birra'i, jadi menggunakan pendekatan akal. Kemudian ada tafsir bil isyarah, yaitu yang dinamai juga dengan tafsir isyari. Jadi ada tafsir birriwayah, ada tafsir bidiroyah, ada tafsir bil isyarah. Birriwayah berarti menggunakan riwayat, menggunakan nakal, ya riwayat nakal itu, atau menggunakan tafsiran ayat dengan ayat misalnya, itu juga tafsir birriwayah. Sementara tafsir bidiroyah itu yang pendekatannya akliyah, pendekatannya akal, pendekatan pengetahuan. Nah, sementara ada juga tafsir isyarah, tafsir isyari. Tafsir isyari itu biasanya itu diproduk oleh orang-orang yang ahli mukasyafah. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat sekarang pembagian tafsir itu dari segi sumbernya. Ya, ada tafsir bil ma'thur, tadi itu ya, tafsir bil ma'thur itu seperti Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran kayak Ibnu Jarir At-Tabari, wafat tahun 310 Hijriah. Kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari yang kita kenal dengan Tafsir At-Tabari. Lalu ada Ma'alimut Tanzil karya Abu Muhammad Al-Husain Al-Baghawi atau yang kita kenal dengan Tafsir Al-Baghawi, wafat tahun 510 Hijriah. Itu tafsir bil ma'thur. Kemudian ada Tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashq,
wafat 774 Hijriah atau yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada kitab Ad-Dur Al-Mansur karya Jalaluddin As-Suyuti. Ad-Dur Al-Mansur karya Jalaluddin As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Itulah contoh kitab tafsir dari tafsir bil ma'tsur. Kemudian ada tafsir bir ra'yi. Nah, tafsir bir ra'yi itu adalah tafsir yang menggunakan pendekatan akal. Ada Mafatihul Ghaib karya Muhammad Ar-Razi Fakhruddin. Ya, jadi karya Fakhruddin Ar-Razi, Muhammad Ar-Razi Fakhruddin. Beliau itu hidup antara 554 sampai 604 Hijriah atau 1149 sampai dengan 1207 Masehi. Lalu ada tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Al-Imam Al-Qadhi Nasiruddin Abi Su'aib Abdullah Ali Umar bin Muhammad As-Sarazi Al-Baydawi. Kemudian ada Ruhul Ma'ani karya Sihabuddin Al-Alusi. Kemudian ada Gharibul Quran wa Raghaibul Furqan karya Nizamuddin Al-Hasan Muhammad An-Nasaiburi. Kemudian ada tafsir Zadul Masir fi ilmi tafsir karya Abil Faraj Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jawazi Al-Quraisy Al-Baghdadi. Lalu ada Irsyad Al-Aqal As-Sadim ila Mazaya Al-Quran Al-Karim karya Abu As-Sa'ud Muhammad bin Muhammad Mustafa Al-Amadi. Lalu ada Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzi karya karya Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi. Lalu ada tafsir At-Tibyan fi Tafsir Al-Quran karya Al-Imam As-Syekh Ismail Hakiki Al-Barusawi. Lalu ada juga tafsir Isyari. Ya, contoh tafsir Al-Quranul Azim karya Sahal bin Abdullah Al-Tusturi, dikenal dengan nama tafsir Al-Tusturi. Kemudian ada tafsir Haqaiqut Tafsir karya Abu Abdurrahman As-Sulama, dikenal dengan nama tafsir As-Sulama. Lalu ada Al-Kashfu wal Bayan karya Ahmad bin Ibrahim An-Naisaburi, dikenal dengan nama tafsir An-Naisaburi. Lalu ada tafsir Ibnu Arabi karya Muhyiddin bin Arabi, dikenal dengan nama tafsir Ibnu Arabi. Ada Ruhul Ma'ani karya Syihabuddin Muhammad Al-Alusi, dikenal dengan nama tafsir Al-Alusi. Nah, sekarang dari sisi sistematika penyajiannya, ada tafsir ijmali, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, ada tafsir muqarran. Nah, sekarang dari sisi sistematika penyajiannya, ada tafsir ijmali, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, dan ada tafsir muqarran. Tafsir ijmali, contoh seperti tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, yang kemudian disyarahi melalui kitab tafsir yang cukup banyak. Majma'ul Bahrain wa Matla'ul Badrain ala tafsir Al-Jalalain karya Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Karhi Al-Bakri. Kemudian Al-Futuhat Al-Ilahiyah bitaudihi Jalalain bitauhidil Jalalain lidaqaiq al-kafiyah karya Abu Dawud Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Aziri al-Azhari al-Jamal. Lalu ada Hasyiyah As-Sawi ala al-Jalalain karya Ahmad bin Muhammad As-Sawi
atau yang kita kenal dengan tafsir Sawi. Lalu ada Anwarul Huda wa Amtarun Nida karya Utsman Jalaluddin Al-Kalantani. Kemudian ada tafsir Munir. Ada tafsir Munir li Ma'alimut Tanzil. Kita lihat misalnya dalam kitab tafsir Jalalain itu kan hanya memberikan atau menunjukkan maksud-maksud yang sangat singkat, yang sangat padat ya, yang sangat padat. Begitupun dalam tafsir Munir, sehingga ya tidak berjilid-jilid ya, hanya Jalalain itu kan hanya satu jilid, kemudian tafsir Munir itu kan hanya berapa jilid gitu ya, tidak banyak ya. Nah, sementara ada juga tafsir tahlili ya. Tafsir tahlili itu lebih analisis, jadi lebih luas. Misalnya ada tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Hafidz Al-Hujjah Al-Mu'arrikh As-Siqa Imaduddin Abdul Fida Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy Al-Basrawi Ad-Dimashqi As-Safi'i yang kita kenal dengan nama tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu adalah contoh tafsir tahlili. Ada juga tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i seperti misalnya Dustur Al-Akhlaq fi Al-Quran karya Muhammad Darraj, ayat Al-Hajj fi Al-Quran, jadi ayat haji di dalam Al-Quran. Kemudian malaikat dalam Al-Quran karya Quraisy Shihab, manusia dalam perspektif Al-Quran karya Anwar Sutoyo misalnya, itu maudhu'i. Jadi kalau tafsir maudhu'i itu ngambil tema tertentu lalu ditanyakan kepada Al-Quran, kemudian dikumpulkan beberapa ayat, kemudian ditafsirkan. Misalnya al-qalbu fi Al-Quran, ya, kalbu menurut Al-Quran. Itu adalah tafsir maudhu'i. Lalu ada tafsir muqaran. Nah, tafsir muqaran itu ya tafsir perbandingan. Jadi seorang mufassir melakukan perbandingan antara teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama, atau teks ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, kemudian teks ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi itulah tafsir muqaran. Jadi bagaimana seorang mufassir itu melakukan komparatif, melakukan perbandingan antara teks ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, kemudian diperbandingkan, atau teks ayat Al-Quran dengan hadis, atau teks Al-Quran dengan berbagai pendapat ulama. Nah, saudara sekalian, sekarang tafsir itu memiliki corak yang beragam. Tafsir itu memiliki corak yang beragam. Nah, berdasarkan coraknya, tafsir itu ada tafsir bercorak falsafi, ada tafsir bercorak ilmi, ada tafsir bercorak adabi al-ijtimai, ada tafsir bercorak sufi, ada tafsir bercorak fikhi. Nah, mari kita lihat sekali lagi ya. Jadi berdasarkan coraknya, tafsir itu ada corak falsafi, ada tafsir yang bercorak ilmi, ada tafsir yang bercorak adabi, jadi bercorak al-adabi al-ijtimai, ada tafsir bercorak sufi atau isyari, ada juga tafsir bercorak fikhi. Nah, tafsir bercorak falsafi ya seperti misalnya tafsir Al-Kasyaf karya Aj-Jamasyari. Ya, beliau itu kan seorang Mu'tazilah ya. Kemudian ada juga tafsir Tanzihul Quran Al-Mata'in karya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Lalu ada Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Itu tafsir corak falsafi. Misalnya dalam Mafatihul Ghaib
Itu kan hal-hal yang belum terindra tetapi diperluas dengan dengan secara filosofi, ya, secara filosofi. Jadi ini adalah pendekatan tafsir yang menggunakan pendekatan filosofi atau bercorak filosofi. Ada juga yang bercorak ilmi. Jadi kalau ini ya tafsir dengan pendekatannya sains, seperti tafsir Al-Anwarut Tanzil wa Asrarut Tanwil karya Al-Baydawi, atau misalnya tafsir Al-Jawahir fi Al-Qur'an Al-Karim karya Tantawi Jauhari, atau misalnya at-tafsir al-ilmi li ayat al-kauniyah fi al-Qur'an karya Hanafi Ahmad. Jadi at-tafsir al-ilmi lil ayat al-kauniyah fi al-Qur'an karya Hanafi Ahmad. Itu yang coraknya ilmu. Lalu ada juga tafsir bercorak adabi al-ijtimai. Jadi kalau ini coraknya adalah corak sastra budaya. Bercorak sastra budaya, bercorak ilmu sosial, seperti tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh yang kemudian dilanjutkan dan diselesaikan penulisannya oleh muridnya Rasyid Ridho. Lalu ada tafsir Al-Maraghi. Al-Maraghi itu jadi tafsir bercorak adabi al-ijtimai, itu karya Al-Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada tafsir Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Saltut, lalu Al-Misbah karya Prof. Quraisyihab. Atau misalnya tafsir Al-Munir karya Prof. Wahbah Zuhaili, itu adalah tafsir yang bercorak adabi al-ijtimai. Lalu ada tafsir yang bercorak sufi atau isyari. Jadi sufi itu ada tafsir sufistik nadhari, jadi tasawuf nadhari, ada tafsir sufistik amali, jadi tasawuf amali atau tafsir isyari. Jadi tafsir yang pendekatannya teori namanya sufistik nadhari atau tasawuf nadhari. Lalu ada tafsir yang pendekatannya amaliyah atau tasawuf amali. Nah, contoh misalnya kitab tafsir Al-Tusturi karya Sahal At-Tusturi, tafsir As-Sulamani As-Sulami wa Haqa'iqut at-Tafsir karya Abdurrahman Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Musa Al-Azdi As-Sulami An-Naisaburi. Ada kitab tafsir Ar-Rais Al-Bayan fi Haqa'iqul Quran karya Abu Muhammad As-Sirazi. Lalu ada kitab At-Ta'wilat An-Najmiyah fi Tafsir Al-Isyari As-Sufi karya Najmuddin Dayah dan Alauddin Daulah As-Samani Asmanani, ya mohon maaf ya. Lalu ada tafsir Ibnu Arabi karya Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Arabi Al-Hatimi At-Tani Al-Andalusi. Nah, itulah tafsir yang bercorak sufi. Ada juga tafsir itu coraknya, pendekatannya, taujihatnya atau itijahnya adalah itijah fikih. Contoh misalnya tafsir yang sesuai dengan afiliasi madhab. Misalnya ada tafsir Ahkamul Quran karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassas yang kita kenal dengan tafsir Al-Jassas dari madhab Hanafi. Lalu ada Al-Iklif fi Istinbat At-Tanzil karya Jalaluddin As-Sayuti dari madhab Syafi'i. Ada tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farhi Al-Qurtubi yang kita kenal dengan tafsir Al-Qurtubi dari madhab Maliki. Lalu ada Kanjul Irfan fi Fiqhil Quran karya Miqdad bin Abdullah As-Sayuri dari madhab Syiah. Jadi ini pendekatan atau corak fikih. Ini contoh-contoh tafsir corak fikih. Ada Ahkamul Quran li Al-Jassas, ada Ahkamul Quran karya Abu Bakar Al-Arabi madhab Malikiyah. Ada tafsir Al-Jami'ul Ahkam Al-Quran karya Imam Al-Qurtubi madhab Maliki. Ada Ahkamul Quran karya Al-Qiya Al-Harasi Syafi'iyah. Ada tafsir Al-Qawlu Al-Waziz fi Ahkam Al-Aziz karya Sihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Yusuf bin Muhammad Al-Halabi. Lalu ada tafsir Al-Iqlil
fi istinbat at-tahlil karya al-Imam As-Suyuti bermadzhab Syafi'i. Lalu ada as-samarat al-yani'ah wa al-ahkam al-wadihah al-qati'ah karya Samsuddin bin Yusuf madhab Az-Zaidiyah. Nah, itu adalah tafsir ya. Nah, berikutnya saudara sekalian, sekarang tafsir biriwayah itu apa? Tafsir biriwayah itu adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, atau tafsir Al-Quran dengan sunnah, atau tafsir Al-Quran dengan perkataan yang maksur dari sahabat Nabi sebagai penjelasan maksud Allah. Contoh misalnya Quran surat Al-Maidah ayat 1 ditafsirkan dengan Al-Maidah ayat 3. Surat At-Tariq ayat 1 dijelaskan dengan At-Tariq ayat 3. Contoh ayat Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan Nabi SAW. Misalnya ketika menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 238, sholat wusta itu dengan sholat asar. Begitu juga Nabi mentafsirkan kata ziyadah dalam Quran surat Yunus ayat 26 dengan melihat wajah Allah. Contoh lain tafsir kata baroha dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 4 dengan sabda Rasulullah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan berita-beritanya? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah menjelaskan, engkau menyaksikan atas setiap manusia atau umat apa yang telah dikerjakan di atas punggungnya. Nah, berikutnya yang ketiga, tafsir biriwayah itu adalah tafsir bil ma'sur. Bagian ketiga dari tafsir bil ma'sur adalah tafsir Al-Quran dengan asarus sahabah. Nah, tafsir seperti ini termasuk tafsir dapat dipercaya atau mu'tamad dan dapat diterima oleh sebab sahabat bersama-sama dengan Nabi SAW, langsung beliau bisa melihat, mendengar secara langsung dari Nabi apa yang dimaksud dengan ayat-ayat itu. Maka pada kelompok tafsir bil ma'sur yang ditafsirkan dari asarus sahabah ini mendekati mu'tamad atau dapat dipercaya. Nah, mereka yang menyaksikan turunnya wahyu, mengetahui asbab nuzulnya, mereka memiliki kebeningan jiwa, kemudian kelurusan fitrahnya, ketinggian derajat, kefasihan berbahasa Arab. Jadi pantaslah mereka ketika tafsir Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan oleh mereka, maka kita bisa menjadi sandaran atau bisa dipercaya oleh kita. Jadi hal-hal yang buat mereka ahli memahami firman Allah secara benar dan lurus ya. Hal-hal yang membuat mereka mencerapi berbagai misteri Al-Quran lebih banyak daripada manusia manapun. Sebab tadi itu karena mereka tahu asbab an-nuzul, mereka memiliki jiwanya bening, mereka ikhlas, kemudian menyaksikan turunnya wahyu. Contoh tafsir ayat dengan asal sahabah misalnya tafsir Quran surat Al-Imran ayat 188 dengan perkataan Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan mengenai ahlul kitab atau orang Yahudi ketika mereka ditanya tentang sesuatu oleh Nabi, lalu mereka menyembunyikannya dan memberitahukannya kepada selain Nabi. Mereka menceritakan bahwa mereka memberitakan tentang yang ditanyakan Nabi dan dengan itu mereka meminta dipuji. Lalu turunlah ayat tersebut. Ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, contoh karya tafsir biriwayah atau bil ma'thur tadi sudah ada Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran, kemudian ada Bahrul Ulum, ada Al-Kasbu wal Bayan, ada Tafsirul Quranul Adzim. Nah, sekarang tafsir birra'yi. Tafsir birra'yi. Nah, yang dimaksud dengan ra'yi di sini adalah ijtihad yang dibangun atas dasar-dasar sahih, kaidah-kaidah yang lurus yang harus diambil oleh orang yang hendak menyelami penafsiran Al-Quran atau menjelaskan makna-maknanya. Jadi yang dimaksud ra'yu bukanlah pikiran atau sekedar keinginan atau menafsirkan Al-Quran menurut yang terlintas dari bisikan-bisikan batin atau sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi bukan itu yang dimaksud, tetapi ya berdasarkan kaidah-kaidah yang lurus, dasar-dasar yang sahih, kemudian seorang penafsirnya yang memiliki
kebeningan hati, memiliki kedalaman metode di dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi tidak sembarang, bukan hanya berdasarkan lintasan dalam pikiran kita, ayat ini pantasnya yang dimaksud adalah begini, bukan begitu. Tetapi apa? Harus didasarkan kepada kaidah-kaidah yang benar. Sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan sesuatu yang terlintas dalam angan-angan atau bisikan hatinya tanpa mencari petunjuk pada dasar-dasar yang sahih adalah salah satu adalah salah, tercela, dan dialah yang diperingatkan al-hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Al-hadis rawahu Tirmidzi an Ibnu Abbas. Jadi barang siapa berbohong kepadaku secara sengaja maka dia akan menempati neraka. Barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan akal fikirannya maka bertempat duduknya adalah neraka. Man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhtaha. Man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhtaha. Barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an dengan akal fikirannya lalu dia benar, maka sesungguhnya dia itu telah salah. Jadi kalaupun berbicara Al-Qur'an dengan akal fikiran, dengan pendapat tanpa didasarkan kepada kaidah-kaidah yang benar, benar pun adalah salah. Ada dua kemungkinan tafsiran hadis Ibnu Abbas kata birra'i. Barang siapa berkata tentang hal-hal yang sulit mengenai Al-Quran dengan sesuatu yang tidak dikenal dari madhab sahabat dan tabi'in, maka dia akan dibenci Allah. Barang siapa berkata tentang Al-Quran, jadi ini maksud kata birra'i di dalam riwayat Ibnu Abbas yang tadi itu man qala birra'ihi. Jadi barang siapa berkata tentang hal-hal yang sulit mengenai Al-Quran, kalau yang mudah ya berarti tidak apa-apa, dengan sesuatu yang tidak dikenal dari madhab sahabat dan tabi'in, maka dia akan dibenci Allah. Atau barang siapa berkata tentang Al-Quran satu perkataan yang diketahui bahwa yang benar adalah selainnya, maka bersiaplah tempat tinggalnya kelak api neraka. Nah, Al-Qurtubi mengunggulkan tafsir kedua, lalu beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis Jundab dipahami oleh ahli ilmu bahwa yang dimaksud dengan ra'yu di sini adalah hawa nafsu. Jadi saudara sekalian, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan mengada-ada, menafsirkan Al-Quran hanya toh menggunakan akal fikiran yang terlintas berdasarkan keinginan nafsunya. Misalnya itu ya karena kepentingan politik, karena kepentingan dagang, kemudian mengumumkan satu ayat, kemudian tafsirkan berdasarkan keinginannya, hawa nafsunya. Maka itulah yang dimaksud dengan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi yang dimaksud barang siapa berkata dengan Al-Quran dengan sesuatu perkataan yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak mengambil dari ulama-ulama salaf, lalu dia benar, maka sesungguhnya dia telah salah oleh sebab dia menghukumi sesuatu menurut Al-Quran dengan sesuatu yang dia tidak mengetahui asal muasalnya, serta tidak berpendapat berdasarkan mazhab ahli athar dan ahli riwayat. Itulah salahnya itu. Nah, tafsir birra'i itu ada tafsir yang terpuji, ada tafsir yang tercela. Jadi ada tafsir yang terpuji, ada tafsir yang tercela. Yang terpuji yaitu yang sesuai dengan maksud Allah serta jauh dari kebodohan dan kesesatan, sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, bersandar pada uslub-uslub bahasa Arab dalam memahami teks-teks Al-Quran. Intinya seorang penafsirnya ahli terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab, paham terhadap uslub-uslub atau gaya bahasa Arab, menyelami kaidah-kaidah syariat. Itu yang terpuji. Jadi kalau memang menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan pendekatan atau dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar, memahami uslub-uslub bahasa Arab yang mendalam,
kemudian tidak didasarkan kepada hawa nafsu tetapi merupakan kajian ilmiah berdasarkan kaidah-kaidah yang ada, maka itu apa? Akan menghasilkan sebuah tafsir yang terpuji. Sementara tafsir yang tercela yaitu menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu atau menafsirkan berdasarkan hawa nafsu bersamaan dengan ketidaktahuan terhadap kaidah-kaidah bahasa dan syariat, atau memahami Al-Quran dengan jalan fikiran madhab yang rusak atau bid'ah yang dhalalah, atau menyelaminya dengan pengetahuan yang Allah pilihkan untuknya dan dia mengklaim bahwa yang dimaksud oleh kalam Allah adalah anu dan anu. Itulah yang salah. Jadi mengklaim hanya yang benar adalah berdasarkan tafsirannya. Nah, saudara sekalian, hal-hal yang perlu jadi sandaran pikiran dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu induknya 4 menurut ajar kasih. Jadi hal-hal yang perlu jadi sandaran pikiran dalam menafsirkan ayat Al-Quran induknya 4 menurut ajar kasih. Pertama, mentransformasi dari Rasulullah SAW dengan tetap berhati-hati dari riwayat yang dhaif dan maudhu. Jadi mentransformasi itu mengambil riwayat dari Rasulullah dengan tetap kita berhati-hati dari riwayat yang dhaif atau dari hadis-hadis maudhu. Yang kedua, mengambil dari qaulus sahabah dalam tafsir. Hal ini dihukumi sebagai hukum marfu. Yang ketiga, mengambil dari kemutlakan bahasa. Sebab Al-Quran diturunkan dengan lisanul Arab yang jelas dengan menghindari sesuatu yang tidak terkandung dalam tradisi bahasa Arab. Yang keempat, mengambil sesuatu yang berkesesuaian dengan kalam Arab ditunjukkan oleh kaidah syara'. Hal ini yang didoakan Nabi SAW untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allamhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan agama kepadanya serta ajarkanlah kepadanya ta'wil. Jadi 4 induk itu atau kata kunci dalam menafsirkan Al-Quran itu yang 4. Pertama, mentransformasi dari Rasulullah. Yang kedua, mengambil kaul sahabat dalam tafsir. Yang ketiga, mengambil dari kemutlakan bahasa. Yang keempat, mengambil sesuatu yang berkesesuaian dengan kalam Arab yang ditujukan oleh kaidah syara'. Nah, sementara ilmu yang dibutuhkan seorang penafsir Al-Quran ini untuk tafsir birra'i. Menurut Imam As-Sayuti dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan ada 15 ilmu. Secara ringkas, pertama, mengetahui bahasa Arab beserta kaidah-kaidahnya, nahwu, shorof, dan ilmu istiqaq. Yang kedua, mengetahui ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Kemudian mengetahui usul fiqih, khas, am, mujmal, mufassal, mubayyan, mutlak, dan lain-lain. Mengetahui asbab an-nuzul, mengetahui nasih dan mansukh, mengetahui ilmu qiraat, kemudian ilmu anugerah yaitu ilmu laduni ar-rabbani yang diwariskan Allah kepada orang yang mengajarkan ilmu yang diketahuinya. Allah membuka hatinya untuk memahami berbagai misteri. Nah, setidaknya itu 7. Ini contoh tafsir bidirayah atau tafsir birra'i. Misalnya Mafatihul Ghaib, Anwarut Tanzil, Wasrarut Ta'wil, Lubabut Ta'wil, fi ma'ani at-tanzil. Kemudian ada Ruhul Ma'ani, itu tafsir bidirayah. Lalu yang terakhir adalah tafsir isyari. Nah, Muhammad Ali As-Subuni dalam kitabnya At-Tibyan bi Ulumil Quran mendefinisikan mentakwil Al-Quran berbeda dari makna lahirnya karena isyarat-isyarat tersembunyi yang terlihat oleh pemilik ilmu atau nampak kepada orang-orang yang ma'rifatullah dari para pemilik suluk jalan akhirat, atau pemilik suluk itu yang ahli tasawuf, dan mujahadatun nafs, orang yang memiliki
kebiasaan bisa memerangi rohani melawan hawa nafsunya, dari orang-orang yang pandangan batin atau basirohnya diterangi Allah hingga mereka mencerapi atau menangkap atau mengindrok berbagai misteri Al-Quran atau terpancar ke dalam dihnunya, hati, daya idroknya beberapa makna terdalam melalui ilham ilahi atau futuhur robani disertai kemungkinan mengkolaborasi antara mana lahir dan batin. Itulah tafsir isyari. Jadi mentakwil Al-Quran berbeda dari makna lahirnya karena ada isyarat-isyarat yang tersembunyi yang terlihat oleh pemilik ilmu atau orang yang ma'rifatullah, orang yang memiliki kemampuan pandangan batinnya yang diterangi oleh Allah. Itulah tafsir apa? Tafsir isyari. Dan para penafsir yang kayak begini seperti diisyaratkan Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Ini ada 5 syarat untuk diterimanya tafsir isyari. Pertama, tidak saling menafikan antara mana lahir dan mana batin. Yang kedua, tidak ada klaim bahwa yang dimaksud hanyalah mana batin bukan mana lahir. Itu tidak boleh ada klaim. Lalu yang ketiga, pentakwilan tidak terlalu jauh dari yang terkandung oleh mana lafad, seperti tafsir wawarasa Sulaiman Daud dengan Imam Ali diwarisi Nabi dalam ilmunya. Itu kan sangat jauh. Sulaiman Daud, kemudian masako ke Imam Ali Nabi. Tidak bertentangan antara akal dan syara. Padanya tidak terdapat bisikan pemahaman manusia. Nah, sekarang mari kita lihat contoh karya tafsir isyari. Ada tafsir Al-Quranul Azim karya Sahal bin Abdullah Tusturi. Ada Haqaiqut Tafsir karya Abu Abdurrahman As-Sulama. Ada Al-Kashfu wal Bayan karya Ahmad bin Ibrahim An-Nasyaburi. Ada tafsir Ibnu Arabi. Ada Ruhul Ma'ani karya Syihabuddin Muhammad Al-Alusi atau dikenal dengan tafsir Al-Alusi. Saudara sekalian, sekarang tafsir juga ada tafsir yang pendekatannya adalah tafsir ahkam. Jadi lebih menekankan kepada hukum-hukum yang sifatnya fikih. Misalnya ada kitab tafsir Ahkamul Quran dari madhab Hanafi, pengarangnya Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jasas. Nama terkenalnya tafsir Al-Jasas. Lalu ada Ahkamul Quran karya dari madhab Syafi'i, pengarangnya adalah Ali bin Muhammad At-Tabari. Nama tafsirnya tafsir Laqyalul Harasi. Lalu ada Al-Iqlil fil Istinbatut Tanzil dari madhab Syafi'i karya Jalaluddin As-Suyuti atau yang dikenal dengan tafsir As-Suyuti. Ada Ahkamul Quran dari madhab Maliki karya Muhammad bin Abdullah Al-Andalusi atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Arabi. Lalu ada Al-Jami'ul Ahkamil Quran dari madhab Maliki karya Muhammad bin Ahmad bin Farah Al-Qurtubi, tafsir yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Nah, sekarang yang namanya tafsir itu terus berkembang, saudara sekalian, sampai kepada abad kita sekarang. Ini adalah contoh karya tafsir abad modern. Jadi ada tafsir Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Rashid Ridha atau yang dikenal dengan tafsir Al-Manar. Ada tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi atau yang kita kenal dengan tafsir Al-Maraghi. Ada Mahasinut Ta'wil karya Jamaluddin Al-Qasimi atau kita kenal dengan nama tafsir Al-Qasimi. Ada Fi Dilalil Quran karya Asy-Syahid Sayyid Qutb, tafsir Ad-Dilal atau tafsir Ad-Dilal. Lalu ada tafsir Al-Wadih karya Muhammad Mahmud Al-Hijazi atau yang kita kenal dengan tafsir Al-Wadih. Lalu ada tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Jauhari atau tafsir Al-Jauhari. Ada Taisirut Tafsir karya Syekh Abdul Jalil Isa atau tafsir Isa.
Saudara sekalian, ternyata ulama Indonesia juga menghasilkan karya tafsir. Ini adalah contoh tafsir karya ulama Indonesia. Ada tafsir Al-Quran Al-Karim, ini berbahasa Indonesia, karya Prof. Mahmud Yunus tahun 1938. Ada tafsir Al-Furqan, ini dalam bahasa Indonesia juga, karya Hasan, ini dari tokoh Persis tahun 1956. Lalu ada tafsir Al-Bayan bahasa Indonesia, karya TB Hasbi As-Siddiqi sekitar tahun 1971. Ada tafsir Al-Azhar bahasa Indonesia, karya Buya Hamka tahun 1967. Ada Turjumanul Quran, ini bahasa Arab, Syekh Abdul Rauf Ibnu Ali Al-Jawi Al-Pansuri. Lalu ada Marah Labib lil Kashfi Ma'nal Quran Al-Majid atau Tafsir Munir, ini bahasa Arab, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Lalu ada Tafsir Al-Mahmudi karya Kiai Ahmad Hamid Wijaya. Tafsir Al-Misbah yang kita kenal, yang cukup terkenal karena karena pengarangnya masih ada, Prof. Dr. Kiai Haji M. Quraisy MA. Nah, itulah seputar tafsir, saudara sekalian. Jadi ketika kita mempelajari ulumul Quran itu, kemudian kita ingin berlanjut mengkaji tentang Al-Quran, maka referensinya adalah tafsir-tafsir itu. Tetapi ya kita jangan terkecoh, karena tafsir tadi dengan ragam coraknya cukup banyak, kemudian juga pendekatannya ada yang biriwayah, ada yang diroyah. Yang penting adalah tafsiran itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat secara umum, tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang kebenarannya sudah mutlak. Demikian untuk kajian kita tentang ulumul Quran mengenai tafsir. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.